Video kali ini kita akan membahas prediksi UTBK TKA Saintek Fisika tentang materi teori kinetik gas yang dipastikan akan keluar kembali tahun ini. Ya, materi teori kinetik gas ini jarang sekali absen di UTBK. Kayak gimana contoh soalnya? Simak video berikut ini. Sebuah pipa yang terbuka salah satu ujungnya ini memiliki panjang L 25 meter berisi udara pada tekanan atmosfer. Ya, jadi kita punya pipa ya. Nah, di sini ada kolom udara, berisi udara dia. Kemudian pipa ini dimasukkan ke dalam air danau hingga air naik setengah bagian pipa. Jadi ketika airnya itu naik setinggi setengah bagian pipa ini, tekanannya nanti akan berubah, teman-teman. Ya. Pertanyaannya di sini, kedalaman H dari ujung pipa itu berapa meter? Kedalaman H tuh diukur dari ujung pipa yang ini ya. Ketika si pipa ini udah dimasukin ke dalam danau. Anggap suhunya sama di semua tempat dan tidak berubah. Nah, buat nyelesain soal seperti ini, teman-teman harus explore sendiri gimana caranya supaya kita dapat nilai kedalaman H, sementara data yang diketahui ini minim sekali, hanya panjang pipa aja. Gimana coba? Kepikir gak? Nah, kita bisa gunakan persamaan pada teori kinetik gas, yaitu Boyle-Gay-Lussac, untuk membandingkan kondisi pipa ketika dia dimasukkan ke dalam air danau dan sebelum dimasukkan ke air danau. Ya, sebelum dimasukkan ke air danau, itu kondisinya pipa ini punya kolom udara dan ditekan sebesar P0, tekanan atmosfer, dan ketika dia udah dimasukkan ke dalam air danau, tekanannya berubah. Kita misalkan aja perubahan tekanannya ini menjadi P udara gitu ya. Gunakan persamaan Boyle-Gay-Lussac. Ingat lagi, P1 V1 per T1 sama dengan P2 V2 per T2. Nah, ini T-nya atau suhunya bisa kita coret ya, karena informasi di soal suhunya sama di semua tempat dan tidak berubah. Jadi P1 V1 ini akan sama dengan P2 V2, teman-teman ya. Indeks 1 menyatakan kondisi sebelum pipanya ini dimasukkan ke air danau. Indeks 2 setelah pipanya dimasukkan ke air danau. Nah, di sini P1-nya kita ganti sama P0 ya, karena informasi di soal apa tadi? Tekanan dalam pipanya, tekanan kolom udaranya adalah tekanan atmosfer ya. Berisi udara pada tekanan atmosfer, jadi P0 aja. Volume udaranya itu bisa kita ganti dengan A kali L per 2 tambah L per 2, berarti A kali 25. Segini kan kolom udara sebelum dimasukin ke air danau. Tapi begitu dia dimasukin ke dalam air danau, dia ngurangin nih kolom udaranya, cuman separohnya segini. Jadi kita ganti kondisi yang kedua dengan P udara kali volume udaranya itu A dikali L per 2, 12,5. Segini doang nih kolom udaranya. Dari sini kita bisa dapat nih tekanan udara ketika si pipa ini udah dimasukin ke dalam danau. Ya, ternyata setelah kita hitung, ini kita coret ya, kita peroleh P udaranya 2 kali P0. Dari sini kita bisa gunakan persamaan tekanan hidrostatis. Ya, persamaan tekanan hidrostatis ini kita ambil acuan yang akan kita hitung di titik bawah sini ya. Kita misalkan aja titik ini titik A, ini titik B. Kan hukum pokok hidrostatika menyatakan bahwa pada titik yang sama atau kedalaman yang sama, jika diisi dengan zat cair yang jenisnya sama, maka besar tekanannya itu pasti sama, teman-teman. Jadi P di titik A mesti sama dengan P di titik B. Di titik A ditekan sama apa aja? Sama air, sama udara kan? Ya, kita ganti titik A dengan P udara tambah P hidrostatis di A. Di titik B ditekan sama udara luar. Kita ganti dengan P0 tambah tekanan hidrostatis setinggi ini. Ya. Jadi P udaranya itu kita ganti sama 2P0 dari yang ini, persamaan Boyle-Gay-Lussac yang udah kita peroleh, kita substitusi ke sini. Tambah P hidrostatis di A itu Rho kali G kali L per 2, karena di sini air yang menekan itu hanya setinggi L per 2. Ini sama dengan P0 tambah Rho kali G kali H, karena di sini air yang menekan setinggi H ya. Kemudian kalau kita hitung Rho GH-nya ini sama dengan P0 tambah Rho G kali L per 2. Ini tinggal pindah ruas aja P0-nya ke sini ya. Kan yang ditanyanya apa tuh? Variabel H-nya ya. Berarti H sama dengan P0 tambah Rho G kali L per 2 dibagi Rho G. Nah, kalau nggak dikasih tahu di soal, teman-teman harus tahu P0, Rho sama G itu berapa ya. P0 kita ganti aja sama 10 pangkat 5 ya. 10 pangkat 5 Newton per meter persegi. Tekanan udara luar. Kemudian massa jenis air itu 10 pangkat 3, gravitasi 10. L per 2 itu berarti 12,5 meter ya. Dibagi Rho kali G 10 pangkat 3 kali 10. Hitung sebentar, maka kita akan peroleh nanti hanya 22,5 meter. Sehingga jawaban yang tepat yang mana tuh? Ya, yang B. Seperti itu.